yang menjadi celah dosa itu adalah dosa yang mengikat. Itu semua dosa yang mengikat. Mazmur 11. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ada dua pertanyaan. Satu, yang Saul ketemu dengan wanita. Samuel. Ya, itu apakah itu roh jahat atau memang itu rohnya Samuel? Oke. Satu. Yang kedua, saya punya teman, tapi satu keluarga ini berbeda agama, jadi belum percaya sama Tuhan Ya, Yesus. Pancasila berarti. Ya. Bukan maksudnya belum percaya Tuhan Yesus mereka. Nah, di rumahnya itu banyak sekali setan, kan sering bermunculan, ada pocong, tuyul segala macam Ya, gitu ya. demit lah gitu ya. Ya. Nah, apakah kita bisa mengusir setan di rumah itu sementara keluarga itu belum percaya sama Tuhan Yesus? Dan kalau misalnya kami mau mengusir, gimana caranya? Oke. Yang pertama tentang Saul. Dalam konteks Saul memanggil arwah Samuel. Yang pertama, perlu sudah tahu dalam suatu aturan alam roh, aturan dimensi, artinya itu adalah hukum alam gaib. Dan hukum ini adalah di alam gaib. Hukum perdukunan. Dukun itu ada hukumnya loh. Setiap roh yang bisa dipanggil, tingkatannya itu lebih rendah dari sang pemanggil. Presiden panggil menteri. Karena presiden di atas menteri. Betul? Menteri panggil presiden, menterinya besok dipecat. Betul? Itu hukumnya. Makanya kalau orang nyedot pusaka, suatu pusaka yang bisa dipanggil dan diambil dukun, maka pusaka itu kekuatannya lebih rendah dengan pusaka dukun. Baru bisa diambil pusakanya. Nah, makanya kalau pusaka yang hebat, sebelum saya bertobat, tidak bisa ambil sembarang ambil. Harus bertapa dulu, berpuasa, sampai jimat itu datang sendiri. Karena kekuatannya beda. Nah, saya mau tanya, Samuel sama dukun, Nabi sama dukun, pakatnya lebih tinggi mana? Nah, kalau roh ini dipanggil dukun, berarti rohnya di bawah apa?
Di bawah dukun. Di bawah apa? Di bawah dukun. Nabi sama dukun tinggi mana? Nabi. Kok bisa dipanggil? Berarti setan yang menyah. Kedua, muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang dari Tuhan itu muncul dari atas. Yesus waktu dimuliakan, dia ketemu apa? Elia dan Musa. Ingat, manusia yang belum pernah mengalami kematian itu siapa? Elia dan dan mayat yang belum diketemukan sampai sekarang itu siapa? Musa. Betul? Jelas? Jelas? Datang dari mana? Atas. Roh ini muncul dari dalam, artinya dunia bawah. Nah, kalau dunia bawah itu apa? Setan. Yang ketiga, nubuatnya tidak terjadi. Saul, engkau dan anak-anakmu besok mati. Arti besok itu betul-betul besok. Jadi satu keluarga Saul semua akan mati semua. Betul? Tapi kenyataannya anak Saul laki-laki namanya Isiboset tidak mati dalam pertempuran itu. Lolos dan menjadi raja menggantikan Saul. Tapi hanya sementara. Nah setelah itu Isiboset, anak kandung Saul, ingat saudara, jadi raja. Dan Mefiboset, cucu Saul, selamat anak Yonatan. Dan Mikal, istrinya Daud, juga selamat, tidak mati dalam pertempuran itu. Artinya tidak semua keluarga Saul mati. Betul? Berarti nubuatnya tidak terjadi. Dan yang keempat, dari buahnya lah kamu akan tahu akibat pemanggilan roh Saul kena kutuk. Keluarga Saul hancur, dinasti Saul selesai. Dan bunuh diri. Berarti rohnya siapa ini? Setan. Jadi arti konteks pemanggilan arwah itu, ingat saudara, suatu pusaka, suatu roh yang bisa dipanggil dukun. Pangkatnya lebih. Saya mau tanya, engkau bisa manggil Tuhan enggak? Tuhan datang ke sini, enak amat, betul. Lo siapa? Betul? Harus kita merendahkan diri. Tuhan nyatakan kuasamu, lawat umatmu, betul? Bisa enggak engkau perintah Tuhan? Langsung ngomong-ngomong, gue cites lo selesai. Enggak bisa. Nah yang kedua tadi apa tadi? Keluarga yang belum percaya Tuhan Yesus, tapi di rumahnya banyak setan. Saya mau tanya, kalau orang kerasukan yang bukan Kristen, bisa enggak diusir setannya? Bisa. Karena tidak ada setan Kristen. Kalau kita udah ngomong, dalam nama Yesus, kamu setan Kristen jemaat di mana? Jadi makanya walaupun sudah di tempat yang ada kuasa gelapnya, yang angker apapun, engkau harus doa seperti ini semua. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengnya aku. Berkati tempat ini, lindungi tempat ini. Artinya supaya kekuatan setan apapun tidak berfungsi. Saya dulu waktu bertobat, ceritanya itu kenapa saya kok belajar doanya darah Yesus terus sampai yang jemaatnya sampai apal ngelotok gini. Mesti Pak Dom ini ngomong darah Yesus gitu. Jadi ceritanya itu gini sebenarnya. Saya itu waktu bertobat diajar doa Bapa Kami. Sudah sampai sebulan enggak hafal-hafal. Enggak hafal-hafal. Saya aja sampai sekarang terus terang pengakuan Imam Rasuli enggak hafal-hafal juga. Lebih baik kan jujur, betul enggak? Wong saya aja tuh setir mobil itu enggak boleh sama istri saya, harus diawasin. Karena suatu saya ngeblank masuk sawah. Jadi kan dulu saya pernah hilang ingatan, amnesia.
Jadi kadang tuh gelap hilang itu. Makanya saya naik mobil, istri saya ngomong, daripada papi nanti saya setir aja. Pak Rudi Tanu kan pernah tak setiri mobil. Daud, biar Pak Daud, sini saya mau setir sendiri. Saya dapat SMS bagus sekali loh. Ngomongnya gini, banyak orang ingin masuk surga. Betul? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Tapi disuruh duluan pada nggak mau. Betul? Mau suruh duluan. Loh katanya ingin. Saya dapat SMS. Saya baca ketawa. Ketanya apa? Banyak orang ingin masuk. Disuruh duluan pada gak mau. Nyuruh temennya. Oke? Kalau kami mau mengusir setan itu, apakah harus minta izin dulu sama yang punya rumah? Sementara yang punya rumah itu kayaknya nggak keberatan. Tuh dengan setan-setan itu gimana? Ya didoakan supaya setan tidak ganggu dia, supaya dia bertobat. Tapi sebenarnya izin punya rumah itu supaya tidak ribut aja. Nah, supaya kita tidak bikin keri, kan kita ada sopan santun. Oke, lagi? Selamat malam Pak Daud. Saya pernah mengikuti kebaktian di suatu gereja. Gereja itu identik dengan pentahiran. Nah, Setiap mengobati orang selalu pentahiran, menobatkan orang selalu dengan pentahiran. itu hanya metode. Di suatu kolam. Tapi di kolam itu diadakan ya seperti penyembahan kepada Tuhan ya, bernyanyi apa segala macam. Tapi waktu lagi ada orang yang lagi didoakan itu, dia bisa mengapung di atas air itu. Oh, dulu sebelum bertobat saya berjalan di atas air setiap hari. Itu hanya ngapung lagi. Saya sampai kadang-kadang bingung, ini benar roh Tuhan yang bekerja atau memang ada roh lain yang bekerja di sini, begitu Pak Daud. Itu Gini ya. bagaimana membedakan itu? Pertama kita lihat dari buahnya lah. Kita tidak boleh menghakimi. Dari buahnya lah kamu akan tahu. Yang penting itu mendatangkan pertobatan apa tidak, betul? Dan yang kedua, semua itu banyak metode. Tapi kalau metodenya itu nanti terlalu banyak, lama-lama jadi apa? Sinkretisme, gabungkan antara kekristenan dengan kuasa gelap. Itu tidak boleh. Jadi yang paling aman itu ya sesuai Alkitab lah. Kan saya perhatiin, ada. Pak, boleh enggak dalam pengusiran setan pakai air? Boleh enggak pakai garam, pakai macam-macam? Itu kan metode. Betul? Pakai apa itu? Metode. Tapi kok metodenya itu sampai keterusan, akhirnya ada merica, ada garam, setelah itu ada cabai. Lama-lama jadi koki. Betul? Ya, jangan terlalu berlebihan lah. Kita tidak boleh menghakimi. Tapi kita kembali lebih baik ke Alkitab aja lah. Alkitab itu pertama yang dipakai para rasul seringnya adalah apa? Minyak. Yang jelas itu minyak. Udah jangan yang terlalu, nanti akhirnya malah jadi apa? Kacau nanti. Kita tidak boleh ngomong sesat, itu namanya Nah, karena semua alat itu bisa dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai apa saja itu bisa. Kita tidak bisa batasi, betul? Tapi jangan sampai metode itu, nah akhirnya lihat Paulus itu pakai sapu tangan. Orang memegang sapu tangannya, didoakan dalam nama Yesus, sembuh. Nah akhirnya ikut-ikutan. Semua sapu tangan didoakan jadi jimat semua. Kacau jadian, betul? 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 Jadi kacau malahan. Ya udahlah jangan keterusan seperti itu. Saya lebih cocok dalam hidup saya itu jadi seperti diri kita apa maunya Tuhan. Setuju? Maunya Tuhan itu apa ya jadilah. Tidak usah banyak-banyak. Saya cerita, ini kisah nyata. Saya punya teman waktu sekolah Alkitab. Waktu itu yang terkenal Ben Hinn, maka dia khotbah kayak Ben Hinn. Wah,
tiba-tiba ngetop Reinhard Bonnke. Dia mirip Reinhard Bonnke khotbahnya. Nah, jadi siapa yang ngetop? Waktu itu Gilbert yang khotbah. Wah, ngetop Gilbert. Dia khotbah mirip Gilbert. Akhirnya lulus, enggak ada yang jadi. Enggak ada yang jadi. Itu topeng, betul. Lebih baik apa? Ya, dirimu lah. Tuhan mau pakai apa dalam dirimu, ya terimalah. Talenta apa dalam dirimu, terimalah. Betul? Ada lagi yang kalau, wah, Benny ini kan kalau angkat tangan, haleluya, syuk, roboh. Itu teman saya itu. Dia praktekkan. Oh, tidak roboh. Malah yang didoakan gini. Udahlah. Jangan ikut-ikut lah. Kalau ikut-ikut, enggak ada yang jadi udah. Malah malu, betul? Betul? Lah saya punya teman ngalami. Ada yang pakai jas, pakai sapu tangan. Saya ngomongnya sama dia, kenapa enggak anduk sekalian? Ada kacau dah. Kita enggak bisa ikut-ikut itulah. Ya Tuhan mau pakai engkau gimana caranya? Kayak Benny, kayak Smith Wigglesworth. Wah, ada orang kena kanker di perutnya. Langsung dia doa, dalamnya ditonjok, kankernya keluar. Tuhan mau pakai dia dengan cara itu. Tapi you jangan coba-coba. Ada orang sakit perut, waduh kok bisa dijotos. Enggak bisa. Enggak bisa. Betul? Betul? Bukan aja kamu doain orang nonjok, tapi ganti ditonjokin orang. Enggak bisa. Betul? Enggak bisa. Jadi ya Tuhan mau pakai kita. Model apa ya? Lakukanlah. Enggak bisa kita batasi. Oke, lagi? Satu lagi lah Pak. Satu lagi Pak, sebentar Ya, Pak. sana. Oke. Lucifer. Oke. Setahu saya, kalau menurut saya itu setan menyamar aja jadi Lucifer. Karena Lucifer sendiri kalau datang nemui seseorang, itu ada ciri dan tandanya. Pertama adalah alam bereaksi. Petir sambung menyambung, gempa bumi, angin ribut. Itu kalau Lucifer datang. Nah, selama tidak ada reaksi alam, berarti bukan dia. Itu hanya setan, anak buahnya Lucifer yang ngaku Lucifer. Karena banyak sekali kasus kerasukan itu ngakunya Lucifer. Kenapa saya ngomong demikian? Dalam hidup saya pernah ketemu dia. Jadi saya tahu bahkan wajahnya kayak apapun, saya tidak bisa lupa. Dan itu ada reaksi alam. Waktu itu saya masih ingat kelas 2 SMP waktu itu. Guru saya ngomong sama saya, itu dua guru saya ngomong gini, untuk melatih kamu ilmu terakhir, gabungan dari ilmu hitam dan ilmu putih, puncak ilmu, kamu akan ketemu seorang guru lagi. Saya bingung, kakek nenek saya udah hebat, kok masih ada yang lebih hebat, betul gak? Dan guru ini tidak sembarangan untuk ditemui. Dan namanya adalah pangeran. Wow. Pangeran, iya. Pangeran panutan. Arti panutan itu pangeran yang seperti apa? Cahaya mata. Panutan. Kamu akan ketemu dia. Tapi ada ritualnya. Nah waktu itu saya masih ingat, itu dikelilingin gini, saya
Guru saya baca mantra-mantra. Itu dia baca mantra terus. Tiba-tiba angin dulu kencang. Mak, buar, petir menyambar. Tiba-tiba gempa. Itu angin ribut. Tiba-tiba hujan. Turun sedikit aja. Begitu petir menyambar di depan guru saya, angin ribut, muncul satu sosok. Tingginya 3 meter. Wajahnya seperti anak muda. Lebih ganteng melebihi Elvis Presley. Tapi sama Oscar ganteng Oscar. Tingginya 3 meter. Ininya kayak tatahan es. Model ininya. Jadi kayak kristal. Tembus pandang transparan. Dan bumi berputar di dalam matanya. Jadi ininya matanya ini, kalau kita kan ada mata hitam kan ya. Ini hanya putih aja. Kayak intan gitu. Tapi titik dalam mata itu ada bumi berputar. Galaksi. Di dalam itu. Dan kakinya itu kayak kristal gitu, itu punya kasut. Kasutnya bukan sepatu seperti gini nih, bukan. Tapi modelnya seperti gini loh. Seret, 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 tali gini. Dari emas. Nah, dan waktu itu saya masih ingat, ininya, rambutnya ini silver perak. Tenang aja. Warnanya apa? Silver apa? Silver perak. Silver perak, rambutnya itu panjang, tidak keriting. Saya tidak bisa lupa itu. Ini rambutnya model gini. Ini loh. Sampai gini. Bukannya gondrong gini, bukan. Nah, tidak mirip seperti ini, enggak adalah. Jadi rambutnya itu seperti gini loh, ini loh. Itu silver perak. Saya lupa saya. Dan bumi berputar di dalam matanya. Waktu itu saya belum tahu kalau itu Lucifer. Hanya guru saya ngomong, inilah pangeran kegelapan. Puncaknya semua roh. Dia ngomong puncaknya semua roh. Nah, disitulah saya dilatih. Saya dilatih tidak lama. Saya hanya dilatih 7 hari 7 malam. Untuk melatih ilmu namanya pamengkang jagat. Membelah dunia. Kekuatan untuk menyetop jantung manusia. 5 menit pasti berhenti. Wall itu kekuatannya 3 benua. Sekalipun di Arab tetap jantung berhenti. Itu yang ditakuti lawan-lawan saya sampai sekarang. Nah, makanya setelah saya bertobat, ilmu itu hilang. Dan pada waktu saya jaga Presiden SBY, waktu itu saya diminta untuk mengamankan Presiden SBY. Sebelum saya berhenti, saya disumpah sama jenderal untuk tidak mengajarkan ilmu itu. Menurunkan, mengajarkan ke keturunan maupun ke orang lain. Jadi biar ilmu itu hanya stop sampai kamu. Saya tanya, kenapa jenderal? Kalau sampai ada yang tahu rahasia itu, maka banyak pejabat mati tanpa jejak semua. Dan puncak dari ilmu itu adalah waktu akan berhenti. Tidak menguasai ilmu itu, puncak terakhir itu waktu akan berhenti. Masa lalu dan masa akan datang akan ketemu satu titik. Dan menguasai waktu. Nah, di situ saya baru
sadar kalau yang ketemu saya waktu itu. Makanya waktu saya belum bertobat susah dilawan. Nah, kalah sama Gilbert. Nah, saya bertobat sama Pak Gilbert, saya ikut Pak Gilbert belum lama. Ya hampir 25 tahun. Dan saya itu, tahu enggak, sampai sekarang itu doktrin yang ada dalam diri saya mungkin beda dengan saudara. Kalau saya itu tidak bisa pindah-pindah. Jadi ikut satu-satu aja. Karena dari dulu saya dilatih seperti ini. Kalau kamu ikut satu komando, satu komandan, satu bos. Sekalipun bos itu salah, tidak boleh kamu bela salahnya dan tidak boleh kamu tinggalkan. Kamu jaga dia apapun yang terjadi. Sampai titik darah penghabisan. Dan sekalipun dia mengusir kamu pun, kalau dia ada orang mau membunuh dia, kalau selamatkan dia. Nah itu doktrin saya dari kecil itu seperti itu. Makanya saya ini ikut Pak Gilbert, begitu bertobat ikut Gilbert, tidak pernah pindah gereja. Ya Gilbert terus. Gilbert kanan kiri ya ikut terus. Gilbert ke kanan, ke kiri, Gilbert ke lurus, ya ikut aja udah sampai sekarang. Karena saya tidak biasa dua komando. Saya hanya, umur hidup saya itu saya hanya dilatih satu jalur, namanya jalur merah, jalur komando. AA, tidak bisa dua, tidak bisa main dua kaki. Nah setelah saya tidak menjaga Pak SBY pun, saya tidak ke Prabowo juga tidak ke Jokowi. Saya ada penawaran ke sana ke situ ada, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Dua-duanya tidak. Udah bebas, jadi orang bebas. Kalau terlibat lagi kan capek. Betul? Masih ingat, tahun lalu saya sudah khotbah. 2018 akan terjadi apa? Krisis ekonomi. Sekarang udah mulai belum? Siapa yang dengar saya khotbah itu angkat tangan. Iya kan? Betul? Dan ingat, waktu itu saya ngomong apa? Jangan utang bang. Apa saudara? Jangan apa? Jangan utang bank. Kedua, pegang rupiah secukupnya untuk keperluan. Karena rupiah akan inflasi anjlok. Tahun lalu kan saya ngomong gitu. Dan itu sudah saya khotbahkan sejak tahun 2014. Karena Tuhan sudah memberitahu saya, pada waktu saya kecelakaan nabrak truk itu, bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun dimulai krisis 98. Berarti pemulihan Indonesia itu adalah tahun 2023. Dan sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Dan krisis itu akan dimulai tahun 2018. Jelas? Masih ingat enggak saya khotbah tahun lalu itu? Coba ingat, angkat tangan coba. Nah, dan ingat, yang ketiga, beli tanah di kampung, desa-desa, pinggir kota. Jangan dalam kota, tapi 2 mobil lewat. Artinya jalan aspal. Pemulihan Indonesia tahun 2023 berarti tol kalau sudah nyambung semua. Harga tanah gimana? Nah, makanya sekarang beli. Jelas? Sekarang apa? Kenapa beli? Ingat, saat inilah krisis ekonomi. Maka orang perlu uang cash untuk hidup. Apalagi yang sampai utang bank, diuber-uber utang sampai wajah jadi utang. Betul? Betul? Ingat, properti sekarang baru turun. Betul?
lesu. Banyak yang jual, sedikit pembeli. Nah, kalau orang dikejar bank, otomatis gimana? Nah, dan ini nanti tahun ini berat dan tahun depan lebih berat. Makanya tahun ini dan tahun depan beli. Waktu semua orang butuh duit beli. Ingat 2023. Jelas? Jelas? Pinggir jalan di bawah 2000 meter. Kenapa enggak hektaran? Supaya jualnya enggak susah. Oke, lagi. Ini saya kasih tahu cara dagang. Oke, lagi. Oke. Malam Pak, Pak mau tanya, dulu kan saya tinggal sama orang tua satu keluarga di satu rumah. Itu bertahun-tahun tinggal di situ tuh nggak pernah ada masalah, nggak pernah diganggu apa-apa gitu kan. Sekarang kita udah lama pindah dari situ juga, ditempati sama orang lain. Itu katanya si orang itu tuh suka didatangin sama perempuan cantik. Pertamanya sih dia bilang nggak masalah, dia nggak takut katanya. Cuma belakangan dia pernah ditarik-tarik sama 3 perempuan cantik, ditarik keluar dari kamarnya. Terus pernah sekali dia kan senang foto-foto gitu. Waktu dia foto-foto sendiri ada Rumah itu sempat kosong berarti? sempet tapi karena direnovasi aja. Berarti setan ngungsi. Jadi Jadi pada waktu ibu keluar, betul ada satu rumah setannya diusir keluar. Berarti ada pengusiran roh. Diusir dalam nama Tuhan Yesus. Setannya keluar, bingung cari pas tempatnya ibu kosong, reno. tapi waktu renov kan selalu ada pekerja Pak di situ. Artinya malam kan tidak ditempati 24 jam. Rumah kalau tidak ditempati 24 jam, ada setan ngungsi langsung masuk. Makanya rumah itu kalau kosong, perlu didoakan dalam nama Yesus, dikasih minyak urapan. Supaya menghindari setan Oke, terakhir. Kita didoakan nggak bisa sembarangan terima tumpang tangan dari pendeta atau dari siapapun. Soalnya kan pendeta ada juga yang kita nggak tahu, misalnya dia belum bertobat, masih ada roh najis, misalnya dia masih suka ngerokok atau nonton film yang kayak gitu porno, rohnya bisa transfer pas dia tumpang tangan ke jemaatnya. Jadi katanya kalau memang kita pelayan Tuhan mau pemusik atau apapun, memang harus benar-benar dalam Tuhan. Jadi memang udah nggak ada dosa, jadi biar nggak transfer ke jemaat. Satu. Saya mau tanya, ada enggak manusia tanpa dosa dalam 1 tahun? Itu kan menurut bukunya Pak. Enggak, saya mau tanya, ada enggak? Nggak ada. Terus yang kedua Pak, kalau misalnya ada yang mimpi ketemu orang tuanya udah meninggal atau kakaknya udah meninggal, itu kenapa Pak? Itu. Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama, memang ada dalam kasus namanya transfer spirit. Yang menjadi celah dosa itu adalah dosa yang mengikat. Itu semua, dosa yang mengikat. Akar pahit kecewa dendam itu dosa mengikat. Makanya kalau orang itu akar pahit kecewa dendam, sekalipun orang Kristen bisa kesurupan. Makanya ada waktu pengen pelepasan, ada orang kecewa dendam, tidak mau ngampuni. Waktu didoakan dia Kenapa kesurupan? Karena dia ada celah dosa. Yesus berkata apa? Kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau tidak mengampuni berarti tidak ada kasih Allah dalam dirinya. Betul? Betul? Nah, bisa enggak orang Kristen kesurupan? Nah, siapa yang ngomong bisa angkat tangan? Nah, penyebabnya apa rata-rata? Kekecewaan dan akar pahit. Makanya ada orang yang itu bukannya orangnya itu kerasukan setiap jam, enggak, belum tentu. Sesaat saja, pada waktu dia tidak mengampuni. Berarti tidak ada kasih Tuhan dalam dirinya. Jelas? Kedua, berzina itu dosa yang
Nah, makanya orang yang berzina itu bisa kesurupan. Nah, marah sesaat beda dengan marah setiap hari, betul? Nah, kalau marah itu belum tentu dosa yang mengikat. Yang bisa menjadi celah dosa, ini pengalaman hidup saya, itu adalah apa? Akar pet kecewa dendam, hidup dalam perzinahan. Ini yang bisa membuat celah dosa serangan balik. Itu dosa yang mengikat. Misalnya saya marah menyo, sesaat. Itu bukan celah untuk roh masuk. Hanya sesaat. Setelah itu beres lagi, kan gitu. Nah, yang menjadi serangan balik kuasa gelap itu kalau dosa yang berlarut-larut dan hidup dalam dosa. Nah, kalau misalnya ngomong tidak boleh dosa sama sekali. Saya mau lihat orangnya. Coba naik mobil di Indonesia kena macet. Tiba-tiba diseruduk sama Gojek. Ngomel enggak kira-kira? Nah, kalau setiap ngomel itu orang kesurupan, berarti setiap orang ngomel kena serangan balik, di jalan itu banyak kesurupan. Yang bisa menimbulkan kesurupan itu, serangan balik itu, dosa yang mengikat, berlarut-larut dan hidup dalam situ. Itu baru bisa ada kuasa gelap masuk, serangan balik. Nah, kalau selama tidak ada dosa mengikat, itu roh itu tidak ada kesempatan untuk masuk. Karena ada pemberesan di dalam nama Tuhan. Jelas? Oke, kita mau berdiri saat ini. Jadi ingat, kalau transfer spirit itu bisa terjadi enggak? Bisa. Nah, makanya kalau mau ditumpang tangan sama hamba Tuhan, lebih baik doa seperti ini, supaya tidak ada transfer spirit. Ini semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Amin. Itu supaya apa? Ada pelindungan kuasa darah Yesus, supaya tidak terjadi apa? Transfer. Nah, transfer spirit sebenarnya apa? Transfer apa? Transfer karakter. Transfer apa? Roh yang tidak baik. Nah, kalau transfer Roh Kudus bagus, kalau setan gawat, betul? Nah, roh. Mazmur 11. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya,
dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mazmur 17. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu, daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku